Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, kehidupan dunia sejatinya adalah tempatnya masalah dan problematika. Namun kadang kita menganggap dunia segalanya atau bahkan selamanya. Tak jarang kesedihan membuat kita terjebak dalam duka yang tak kunjung usai atau menikmati kesenangan dengan berlebihan yang pada akhirnya justru membuat hati jauh dari rasa tenang. Padahal banyak ulama menggambarkan dunia ibarat bunga yang dipetik kemudian layu. Pun baginda Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa dunia itu laksana surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Lantas bagaimana kita harus mendudukkan dunia agar kita justru tidak terperdaya olehnya? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang sangat penting terkait obat penatnya dunia. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makin sibuk, makin warawiri ya kan? Masya Allah. Berkah. Tapi terima kasih senantiasa hadir di Gapai Kemuliaan untuk berbagi ilmu dengan kami semuanya. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Hilman, kita mulai bahasan kita terkait obat penatnya dunia. Tapi memang betul ya, kadang-kadang itu memang kita harus diingatkan terus bahwa oh ya dunia ini memang sementara ya. Tapi kan ada di fase-fase tertentu yang kita itu merasa bahwa kita tuh kayaknya harus apa ya, kalau dunia tuh kita kejar harus mati-matian. Kerja tuh juga harus yang pokoknya memang pagi ketemu pagi lagi. Nah sebenarnya kita harus diingatkan lagi sih, dan ini harus selalu sih. Bagaimana kita itu memang harus mendudukkan dunia. Kita harus memandang dunia itu seperti apa. Gitu. Kalau sedih harus gimana, kalau bahagia juga harus bagaimana. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan setiap hari yang kita jalani, setiap harinya adalah kebaikan. Amin. Dan terus kita tidak berhenti untuk menghadirkan perbaikan. Amin. Agar kita kembali juga keadaan kita kelak kepada Allah tuh dengan keadaan yang paling baik. Amin. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bamila dan pemirsa CNN Indonesia, pagi ini kita bicara tentang obat atas penatnya dunia. Ada 4 hal yang harus kita pahami tentang dunia dulu. Ya. Agar kita lebih kenal dengan dunia. Khawatirnya kalau kita belum kenal dengan dunia, kita ini bisa terperdaya dengan dunia. Maka kita kenalan dulu. Apa itu dunia? Dunia itu kan bahasa Arab. Dunia. Diambil dari fi'il madi dana. Oh, dana. Artinya sementara. Makanya yang urusannya dekat sama dana lah, kira-kira begitu. Ya, uang gitu ya. Ya itu ya sifatnya dunia. Sementara. Gitu. Jadi dunia itu ya, kenapa disebut dunia? Karena sementara. Kita tahu fase kehidupan kita di dunia ini adalah fase tahapan ketiga kan. Padahal kita ini punya 12 fase tahapan kehidupan. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat, 6 alam dibangkitkan, yaumul ba'ats, 7 alam dikumpulkan, yaumul mahsyar, 8 alam ditimbangkan, yaumul mizan, 9 alam dihitungkan, yaumul hisab, 10 alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat, 12 yaumul akhirah, 2 tempatnya surga dan neraka. Ternyata dunia ini bukan akhir kan? Ya, masih panjang. Baru fase yang ketiga, setelah itu masih panjang, masih ada fase-fase lainnya. Maka 4 ciri kehidupan dunia. 1, dunia ini sifatnya sementara tadi Mbak Mila. Singkat, padat, cepat ya. Maka untuk semua dunia yang menggelisahkanmu, ya harusnya jangan gelisah. Jangan gelisah dengan yang sesaat dan pergi cepat. Jangan gelisah dengan yang tak lama dan sementara, yaitu dunia itu. Maka jangan gelisah dengan dunia yang sementara. Yang kedua, dunia ini cirinya adalah dunia ini tempat sendagurau dan permainan belaka. Dunia ini hanyalah permainan dan sendagurau. Ada masa di atas, ada masa di bawah, ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Itu dunia. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Itu cuma dunia. Kalau kamu ingin melihat dunia itu sepermainan apa gitu,
masukkan telunjukmu ke dasar ke dalam lautan, kemudian tarik telunjuk itu, maka tetesan air itu adalah dunia. Nggak ada bandingannya ya. Nggak ada bandingannya dengan apapun. Maka yang kedua, jangan sampai terperdaya dengan dunia, karena dunia ini adalah permainan dan senda gurau belaka. 3, dunia ini tempat ujian. Ujian. Tempat masalah, tempat Allah kasih musibah, ujian buat kita. Jadi kalau ada yang nanya, gimana biar saya hidup nggak ada ujian, ya gampang lah, jangan hidup lah. Karena ciri orang hidup itu pasti diuji. Iya, pasti. Betul? Betul. Dan ternyata memang ujiannya selalu ada, Mbak Mila. Waktu sekolah kita pengen cepat selesai. Ada ujiannya kan? Ada PR, ada tugas. Dengan izin Allah selesai. Masuk kuliah, ada ujian. Pengen cepat skripsi, lulus, pengen dapat pekerjaan. Habis itu Setelah bekerja, apakah ada ujian? Tidak. Ada. Terus. Kita bekerja di perusahaan, gajinya sih oke, tapi teman-temannya toksik semua, gitu. Oke, lingkungannya bagus, bagus lingkungannya, tapi gajinya nggak pas gitu. Aduh. Jadi ujian. Kayaknya sendiri tuh lagi kerja nggak pas gitu. Pengen dapat jodoh, pengen punya pasangan. Nikah lah. Ada ujian nggak? Ada. Setelah menikah ujian tambah dikit apa tambah banyak? Bukan main. Bukankah dulu kita bilang, saya jadi pengen nikah aja biar bahagia. Sorry. Habis nikah tuh bukan tambah bahagia kadang-kadang. Tapi nanti gara-gara ini jadi pada nggak mau nikah lagi. Bukan berarti ujian itu bukan tidak membahagiakanmu juga. Bahkan setiap pilihan yang kita ambil itu ujiannya kan pasti ada gitu. Waktu nikah kita masuk, makanya ada yang bilang, apakah nikah buat bahagia? Bukan. Nikah itu buat berkah. Okay. Maka satu kali ada seorang sahabat menikah, datang sahabat lain mendoakan, birrofa'i wal banin. Semoga engkau bahagia dan banyak anak. Itu doanya. Apa kata sahabat tersebut? Jangan mendoakan aku seperti itu. Karena Nabi tidak mengajarkan aku doa seperti itu. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan untukmu, dan Allah memberikan keberkahan untukmu, dan semoga Allah kumpulkan kalian yang berdua dalam kebaikan. Jadi bahagia itu bukan ukuran keberkahan. Bukan ukuran orang yang punya harta banyak itu berkah, belum tentu. Kalau hartanya tidak menjadikan dia dekat taat ke Allah, istidraj namanya. Setuju. Ya. Kalau dengan punya pasangan di rumah tangga membuat kita malah jauh dari Allah, istidraj berarti namanya. Berarti ukurannya ini ujian semua nih, ujian. Maka jangan anggap ujian tuh yang menyedihkan saja. Yang menyenangkan pun juga ada ujian. Nah, puncaknya dunia ini tempatnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. 4, dunia ini waktunya sementara. 2, dunia ini permainan senda gurau belaka. 3, tempat ujian. 4, tempatnya ibadah. Jadi 4 poin. Ternyata jawabannya kita akan bisa memaknai dunia tergantung poin yang keempat. Jadikan semua ini hanyalah bagian amal soleh dan ibadah kita kepada Allah. Oke. Dan sebenarnya malah justru terjawab ya. Maksudnya obatnya nih di poin nomor 4 nih. Supaya yang 3 poin tadi bisa terlewati itu ya. Betul. Oke. Nah, kadang kalau kemudian kita justru melihat dunia itu bukan sebagai poin nomor 4 gitu ya. Bukan sebagai tempatnya ibadah. Itu sebenarnya justru menjadi akar dan muasal dari kepenatan kita ya. Betul. Makanya apapun yang terjadi dengan urusan duniamu, jadikan sebagai ladang ibadahmu. Dikasih pasangan yang soleh, berarti apa? Ujiannya ujian syukur. Dikasih pasangan yang kurang soleh, berarti ujiannya ujian sabar. Boleh jadi kita masuk surga gara-gara sabar punya pasangan yang tidak soleh itu. Dikasih pekerjaan yang gajinya sesuai, ujian syukur. Dikasih tempat pekerjaan yang gajinya pas-pasan, peraturannya banyak, potongannya nggak jelas, teman-temannya liar, toksik, terus kadang-kadang dipindah-pindah, nggak naik-naik gaji, tapi targetnya banyak, kan dengan segala macam. Ya udahlah, mudah-mudahan itu semua beban jadi jalan kita masuk surga. Karena saya sabar ada bekerja di situ, gitu dong.
Iya ya, kalau lagi bener tuh gitu ya kadang-kadang ya. Cuman kan mungkin pemirsa bilang, ya hidup tidak segampang omongan Ahilman katanya. Kamu yang ngalamin, yang ngejalanin Oke. tidak segampang itu ya, Oke. makanya harus dikuatin sama iman dan ilmu, Nah, agar dunia ini jadi jalan kebaikan menuju Allah. nanti kita bahas ya Ya. di segmen berikutnya ya. Aduh, karena tak segampang itu langsung jadi soundtrack nih Lagunya. pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya. Masya Allah. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Obat Penatnya Dunia. Ahilman, jadi kalau misalnya kita masih merasa dunia itu begitu penat, begitu sumpek, hati tidak tenang, salahnya kita di mana? Salahnya kita adalah banyak mikir, kurang zikir. Catat pemirsa ya, banyak, saya harus langsung catat. Kebanyakan mikir, Banyak overthinking. mikir, kurang zikir. Siap. Artinya banyak mengedepankan Iya sih. cara berpikir kita dalam hidup yang ABC segala macamnya, tapi lupa melibatkan Allah di dalamnya. Maka kunci hidup tenang itu ya zikir. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Artinya sekarang kalau kita ngerasa dunia ini terasa berat banget, ya boleh jadi karena banyak mikir, kurang zikir. Harusnya jika zikirnya dikedepankan akan membuat kita bisa jadi lebih tenang aja dengan dunia sih. Oke. Nah, Tapi ya, Hilman, tinggal bagaimana cara kita memahami zikirnya gitu. Nah, zikir itu kalau saya pahami ada 3, Mbak Mila. Siap. 1, mengingat Allah. 2, menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, mendekat kepada Allah. Oke. 1, mengingat Allah. 2, menyebut nama Allah. Yang ketiga, mendekat kepada Allah. Mbak Mila, kalau sedang disakiti sama orang, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Mohon maaf nih, mohon maaf. Yang pertama pasti saya ingat orangnya. Kadang baru ingetnya tuh baru belakang, ya Allah kenapa gini banget misalnya kayak gitu. Mbak Mila kehilangan barang yang disayang. Yang diingat Allahnya atau barang yang disayangnya? Awal-awal sih pasti itu sih. Nah, banyak mikir, kurang zikir. Padahal harusnya kita paham ya, tidak ada yang terjadi dalam hidup ini kecuali semua atas izin siapa? Izin Allah. Allah. Tapi kan bab itu susah. Pasti di awalnya kita kenapa hilang? Kenapa? Belinya Wah, susah, pasti apa ini gitu. itu, ini itu. Sampai kata, oh iya ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Makanya hidup itu yang paling tenang mah tukang parkir. Kok bisa? Ya coba aja, tukang parkir tuh motor mobilnya banyak ya. Tapi ketika motor mobilnya pergi tuh nggak pernah nangis tuh. Iya, karena merasa emang bukan milik dia. Nah, ternyata yang membuat hidup kita itu berat karena terlalu merasa memiliki terhadap apa yang hanya dititipi. Jadi penat dunia ini, seakan-akan ini Semua kan harus punya kita saya, jaga, semua harus- ini punya iya. saya, padahal bukan punya Anda hanya dititipi oleh Allah. Sama begini, Mbak Mila, kenapa kalau ada yang menghina sakit hati? Kayak memang kayak seolah menyinggung gitu, maksudnya harga diri kita gitu ya, maksudnya kan kadang-kadang gitu. Gitu Aduh. ya. Tapi tahu nggak kenapa alasannya? Kenapa kita bisa sakit hati ketika ada orang yang menghina kita? Ya itu tadi ya, misalnya. Karena kita merasa tinggi hati dan Astagfirullahaladzim. merasa bahwa hinaan orang itu mengalahkan kemuliaan yang kita punya. Padahal mohon maaf, kita tidak dimuliakan karena Allah nutupin aib-aib kita aja. Sok, sekarang pertanyaannya begini. Hinaan orang ke kita dengan keadaan kita yang sebenarnya, lebih hina yang mana? Hinaan orang ke kita atau hinaan kita yang sebenarnya? Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, maksudnya kita kan banyak aibnya sebenarnya. Iya. Allah tutup aja sih sebenarnya kan. Iya. Terus kenapa kita tuh, saya tuh sakit hati sama orang itu. Saya tuh dihina, banyak ngomong sama orang itu. Alhamdulillah, orang mah nggak tahu kita banyak hutang, coba. Taunya banyak ngomong doang. Oke. Nggak tahu kalau kita tuh banyak buang angin.
Orang taunya banyak ngomong doang. Jadi ternyata kita lebih hina daripada hinaan orang. Akan Dan lebih kita harus tenang dengan merasa. dunia. Gitu. Iya. Coba itu diamalin pelan-pelan. Pelan-pelan ya, nggak usah. Iya, maksudnya kan kayak gitu kan harus diinternalisasi Iya. dulu, bahwa kita ini memang nggak punya apa-apa. Iya. Jadi Itu butuh penat dengan dunia, padahal Overthinking. dunia ini sesuatu yang tidak harus kita gelisahkan. Datangnya sesaat, datangnya cepat. Makanya ada istilah Berlalunya juga cepat. Iya, jangan hancur lebur karena dunia. Pilih dan pulih bersama Allah. Masya Allah. Dunia itu akan mengecewakanmu, bahkan menyakitimu. Dia datang sebentar tapi membuat luka hati semakin besar. Berharap sembuh, ternyata semakin rapuh. Quote of the Quote day. of the day itu. Panjang banget, belum sempat catat ya. Jadi berharap tuh sembuh Allah, ya dengan Allah, betul. malah Benar. jadi kan kita berharap sembuh dengan dunia malah semakin rapuh. Padahal dunia itu hanya jalan kan. Jangan membangun istana di atas jembatan. Tapi bangunlah istana setelah kamu melewati jembatan itu. Tetap jembatannya diperbaiki biar jalannya enak gitu loh. Nah, tapi kalau kamu tidak bisa bangun istana di jembatan, ya jangan marah. Karena istana yang kamu bangun tuh ada di sana. Sekarang pilihannya dua. Mau bagusin jembatannya, istananya jelek. Aduh. Atau mau jembatannya jelek, istananya bagus. Maunya dua-duanya kan. Jembatannya Yang bagus, istananya juga jauh lebih bagus. Kan gitu. Dunianya juga baik, akhirat juga baik. Itulah makna doa Rabbana atina Fid fid dunya dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa dalam doa itu mintanya dunia dulu yang bagus? Karena biasanya orang tidak fokus akhiratnya ketika dunianya nggak bagus. Maka boleh kita kaya, boleh. Tapi jadikan kayamu adalah caramu mendekat ke Allah. Agar infakmu banyak, agar sedekahmu banyak. Boleh nggak kita punya pangkat jabatan? Boleh. Kan itu dunia, kalau dunianya jadi jalan kamu dengan tanda tangan. Misalnya kamu bikin kebijakan, wajib bayar zakat semua ASN. Bagus tidak? bagus. Bagus. Jadi, dunia boleh kamu dapatkan, Genggam. tapi jangan membuat kamu dilenakkan dengan dunia itu. Jangan dibutakan dengan dunia itu. Jadi istilah dunia dalam genggaman itu betul, tapi jangan kau masukkan dalam hati ya. Simpanlah dunia di tanganmu agar kamu juga lebih mudah melepaskannya. Lebih mudah juga mendapatkan. Jangan disimpan di Di hati. hati. Mobil simpannya di mana? Garasi. Di garasi. Karena di sini nggak muat. Rumah simpannya di mana? Rumah, sertifikat rumah ya bagaimana? Di sertifikat. Sertifikat. Ya, nggak usah dibawa-bawa kemana-mana. Oke, Allah ya Rob. Simpan di situ aja. Pekerjaan di mana simpannya? Di dompet? Ya di nemtek Oh, di aja. nemtek. Nemtek kelihatan. Ada nemteknya? Nemteknya kan kelihatan, ya sudah. Oke. Terus apa yang boleh kita banggakan? Oh, Semuanya nah hanya jalan. kemudian kalau orang gagah-gagahan ya, pangkat saya Ah. nih, apalagi di jalanan gitu ya kalau misalnya Siap-siap. Siap-siap. Orang yang membanggakan sesuatu, biasanya orang itu akan diuji dengan yang dia banggakan itu. Allah ya Rob. Maka ada istilah, seseorang itu akan diuji dengan ujian yang paling berat biasanya dari sesuatu yang paling dekat dan dari sesuatu yang paling dia cintai. Teman-teman misalnya yang bekerja akan diuji dengan pekerjaan. Kalau kita menjadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang kita tuhankan, sesuatu yang paling kita cintai, kecewa. Tuh. Terus gimana? Kecewa saudara-saudara. Lebih tenang, lebih Lebih lapang. tenang. Oke. Karena kan maksudnya kan setiap apapun ya mau kerja itu juga aja ada dramanya, ada Iya. ujiannya. Rumah tangga juga begitu. Kan begitu. Dimanapun kita bekerja pasti ada aja kerikil-kerikil yang akan mengoyak-ngoyak hatimu. Mengoyak. Oke. Ada mohon maaf pekerjaan dengan izin Allah misalnya gajinya bagus, alhamdulillah. Tapi mohon maaf punya pimpinan yang masya Allah luar biasa ke kita teh. Menguji kesabaran. Gajinya bagus, pimpinannya bagus, teman-temannya toksiknya luar biasa. Gajinya bagus, pemimpinnya bagus, teman-temannya bagus, kerjaannya membutuhkan adrenalin yang luar biasa. Nauzubillah, misalnya gitu ya, sampai Misalnya, nggak ada waktu misalnya. semuanya bagus, tapi apa? Mohon izin, mungkin tubuhmu yang dikasih sakit. Jadi selalu ada ya. Jadi jangan pernah melihat orang yang sedang diuji seakan-akan dia tidak diuji. Karena setiap orang itu Pasti. dapat ujian masing-masing sesuai pundak dan hatinya. Mampu atau tidak dengan ujian Masya tersebut. Allah.
Betul. Jadi kita nggak perlu iri sih Nggak sebenarnya. Oh perlu. kok hidupnya dia enak? Kau belum tahu Iya. mungkin ujian yang dihadapi Jadi apa sebenarnya gitu. yang membuatmu Oke. penat dengan dunia Iya. karena kamu salah menempatkan dunia. Oh, Masya Allah. Salah Disimpannya di menempatkan hati. Oke. Ahilman, Ya. menarik sekali. Tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Obat Penatnya Dunia. Ahilman, saya pribadi itu biasanya mengalami fase-fase juga, kan pasti setiap dari kita pernah mengalami fase yang mungkin gak enak ya, berat dalam hidup. Salah satu yang buat saya juga cukup berat pada saat itu adalah kehilangan orang tersayang. Ya. Nah, itu juga hantaman ya, dan cukup membuat down pada saat itu. Untuk bangkit lagi butuh waktu yang tidak sebentar. Ya. Nah mungkin saudara-saudara kita, pemirsa Gapai Kemuliaan yang mungkin tengah sekarang menghadapi kok dunia gini amat ya, Ya. saya harus kehilangan orang yang saya cintai. Bagaimana harus meresponnya kita? Iya. Ada 4T Oh, sikap 4T. terbaik agar kita bisa pulih dengan segala keadaan yang barangkali kita menyangka itu sesuatu yang menyakitkan kita. T yang pertama adalah titip. Titipkan semua sakitmu, semua lelahmu, semua penatmu sama Allah. Banyakin doa aja sama Allah. Tidak ada yang sia-sia dengan doa kok. Jika manusia sudah tidak lagi bisa mendengar rasa sakit kita, cukuplah Allah yang bisa menjadi sandaran terbaik untuk kita. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Maka yang pertama agar kita bisa pulih dari penatnya dunia adalah titipkan sama siapa? Allah. Sama Allah. Yang kedua, tutup semua rasa sakit, rasa lelah itu dengan hati yang lapang gitu. Kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu, Mbak Mila. Mau kita bilang coba dulu kan nggak boleh kan? Untuk semua yang sudah terjadi ya sudah tutup. Untuk yang pernah menyakitimu maafkan. Untuk yang pernah engkau lakukan buruk dahulu, taubati, minta ampun sama Allah. Dah manusia mah pasti ada salah. Tutup aja semua rasa-rasa sakit itu dan mulai lagi dengan hal-hal yang baru. Maka yang ketiga, tatap kebaikan yang sedang Allah siapkan. Kadang kegagalanmu pada satu hal adalah cara Allah menyelamatkanmu pada hal yang tidak baik untukmu gitu. Tatap aja Mbak Mila. Kadang dalam hidup begini, kita sekarang kenapa begini nanti bilang, ya Allah untung dulu begitu. Saya percaya bahwa semua orang yang besar itu pasti dikasih ujian hidup yang berat. Bukan untuk memberatkan tapi untuk menguatkan. Satu kali Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, wahai Imam, mana yang lebih penting dalam hidup? Antara diberi ujian atau diberi kekuatan? Pilihan yang sulit ya. Kemudian tapi Imam Syafi'i menjawab, la yumakkana hatta yubtala. Apa artinya? Seseorang tidak akan mungkin dikuatkan sebelum dia diberi ujian. Jadi kadang seseorang itu harus diuji dulu agar dia bisa mendapatkan posisi yang lebih baik dalam hidup. Kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting jadi lebih baik. Kadang kita harus ditempa agar ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Jadi tatap semua kebaikan. Hidup kita nggak akan begini-gini aja. Ahilman sejak kecil tuh kan anak yatim ya, Bamila. Ibu saya setelah itu mengurus saya sendirian sebagai seorang single parent yang luar biasa. Kami pernah ada di titik sangat berat lah dalam hidup. Saya pernah bilang sama ibu saya, kok begini amat hidup gitu. Tapi ibu saya selalu punya kelapangan hati untuk melihat semua kebaikan dari Allah setelah ini gitu. Sampai ada kalimat yang menurut saya itu ini booster banget gitu. Kita boleh susah gitu sekarang, tapi ke depan jangan gitu. Orang tuamu boleh miskin, tapi Hilman jangan gitu. Insya Allah Allah kasih jalan. Kita punya Allah, jangan takut gitu. Ibu saya tuh suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi setiap pagi. Dan saya kalau ibu dari pesantren tuh saya nyuapin ibu saya gitu, Babila. Nah ibu saya juga bilang gini, nanti Hilman ceramah di TV ya kayak ustadz-ustadz itu katanya. Saya bilang nggak mungkin mah, kita orang kampung, orang desa gitu. Dulu saya orang Garut, ke Jakarta kan jauh ya, rasanya nggak mungkin gitu. Kata ibu saya, shh, jangan begitu, kita punya Allah.
minta aja sama Allah. Ada iklan pakai bahasa Inggris, kata ibu saya nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri gitu. Saya bilang nggak mungkin, dari mana uangnya, kita orang miskin, orang nggak punya. Jangan gitu, kita punya Allah, minta aja sama Allah. Ibu saya punya kebiasaan setiap selesai sholat tuh baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Saya pernah nanya, mama kenapa suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Mama doakan ya, nanti Hilman bisa bolak-balik haji umroh ke Baitullah. Masya Allah. Itu rasanya dulu nggak mungkin gitu, Pak. Nggak mungkin. Tapi ibu saya suka nguatin, tatap semua kebaikan dari Allah. Allah tuh baik banget sama kita. Allah tuh nggak seburuk itu gitu. Kan kita pernah ada pada level kayak jatuh gitu kan, sampai dalam level menghina takdir gitu ya. Allah tuh nggak seburuk itu, nah. Allah tuh maha baik gitu. Nanti Allah pasti akan kasih banyak kebaikan sama kamu setelah masa sulit yang kamu lewati dalam hidup. Dan Masya Allah gitu. Sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan, semua sekarang dengan izin Allah. Allah jadi kenyataan gitu. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi setiap pagi. Sekarang setiap pagi saya ada di TV. Tapi saya sedih, Mbak Mila. Ibu saya belum sempat nonton saya di TV. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Timur Tengah gitu. Tapi saya sedih. Ibu saya tidak tahu kalau anaknya pernah berangkat ke sana, belajar di sana. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah gitu. Tapi saya sedih belum bisa menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Bait. Tatap kebaikan dari Allah setelah semua rasa sulit yang kamu hadapi. Nah, tinggal yang terakhir. Tetap di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah. Titip, tutup, tatap. Agar kita bisa lebih pulih dari penatnya dunia yang menyakitkan kita. Jadi istiqomah ya. Jadi istiqomah. Jadi walaupun aral melintang, gelombang menerjang, Hilman. Karena istiqomah itu balasnya surga kan. Artinya kalau dunia itu sangat melelahkanmu, cukuplah surga sebagai jawaban terbaik untukmu gitu. Betul. Maka tadi di hadis awal yang Mabila baca, bagi orang beriman dunia itu adalah penjara kan gitu. Maka jangan terlena dengan dunia, jangan lalai dengan dunia. Ini hanya bagian jalan aja. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih jangan stres dan tidak ada masalah juga dengan kita. Makanya kalau Mila nanya, kenapa Hilman tuh kalau bicara ridho, ikhlas gitu kayaknya ngalamin banget padahal masih muda gitu misalnya gitu ya. Ya karena kita dari kecil melewati hal-hal yang hari ini Hilman bicarakan tuh ya apa yang pernah saya alami itu gitu. Dan memang itu yang kita butuhkan sih sebenarnya. Hidup kan memang itu tadi 4 prinsip yang tadi ya yang pernah kita bahas sebelumnya, dan 4T ini juga harus kita amalkan sih. Jadi betul ya. Maksudnya gini, dengan memahami bahwa dunia memang tempatnya ujian, hikmahnya salah satunya kita juga merasa bahwa ya karena ya kita di dunia, nanti insya Allah kita akan menikmati indahnya surga gitu. Makanya orang yang ujian di dunianya disegerakan, maka nanti akan diringankan hisabnya di akhirat. Karena Allah mendahulukan semua ujian-ujiannya di sini gitu. Maka untuk semua doa yang kamu panjatkan dan kamu rasa belum Allah kabulkan, jangan pernah khawatir. Karena boleh jadi Allah tidak mengabulkan di dunia, tapi Allah menyiapkannya nanti di surga. Bukankah ada keterangan yang menyebutkan satu kali ada orang yang terkaget-kaget ketika dia mendapatkan surga VIP di surga. Kemudian dia bertanya, ya Allah, amalan apa yang membuat aku sampai di titik ini, sampai mendapatkan VIP di surga? Ternyata jawabannya apa? Karena doa-doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Aku kabulkan di surga. Karena aku waktu di dunia bukan tidak ingin mengabulkan doamu, karena aku masih ingin engkau terus berdoa. Maka dalam kitab Hikam itu kan ada tafsir menyatakan begini. Satu kali malaikat itu pernah bilanglah sama Allah gitu. Ya Allah, ini ada hambamu yang sedang berdoa di dunia. Dia tuh soleh, dia tuh taat, dia tuh baik. Tapi kenapa ya Allah engkau tidak mengabulkan doanya? Apa jawaban Allah? Biarkan hambaku itu terus berdoa. Karena aku masih merindukan rintihan suara doanya. Karena boleh jadi ketika dia sudah dikabulkan doa, mungkin dia tidak berdoa lagi gitu. Jadi jangan pernah putus asa dengan semua doa yang pernah kita lantunkan. Boleh jadi bukan dunia jawabannya, tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. 4T. Titip, tutup, tatap, dan tetap. Masya Allah. Hilman, sekali lagi terima kasih atas ilmunya, luar biasa. Sharing pengalamannya, sharing kisah hidupnya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi ya. Bahwa hidup itu, kalau mungkin kita sekarang sedang menikmati ketidaknyamanan, enggak kok, Allah tuh maha adil. Kelak kita akan merasakan
nikmatnya kebahagiaannya. Betul, Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Sama-sama. ilmunya. Pemirsa, tidak terasa usai sudah jumpa kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.